Ya, 18.20.00 sejauh ini menjadi areal tertinggi yang tercipta at least dalam 1 minggu terakhir. Kalau Anda perhatikan, dari sejak tanggal 22 Desember, penurunan di 1785.80, kemudian dia rebound dan bahkan rally sampai selama 6 hari berturut-turut. Nah, ini adalah suatu catatan positif yang akhirnya terbentur di zona 18.20. Tapi apakah ini berarti menandakan bahwa rally sudah selesai atau belum? Ya, bisa tidak. Lalu kemudian apakah Santa Claus Rally tidak berlaku juga pada emas? Well, ini juga bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas, teritori 18.24.50 adalah menjadi areal yang paling wajib untuk ditembus selain 1833, 1834 tentunya. Ini dikarenakan areal long black candle di tanggal 22 November yang lalu, real body-nya 50% itu berada di 1824.50. Itulah sebabnya catatan yang saya berikan tadi malam itu kurang lebih berkisar dari areal-areal historical price dan juga terkait dengan sentimen pasar yang masih cenderung positif menjelang akhir tahun. Kita belum mendapatkan perubahan apapun terkait dengan rencana Fed untuk melakukan taper yang dipercepat per Januari, termasuk juga dot plot yang memungkinkan 3 kali kenaikan di tahun 2022. Nah, tinggal permasalahannya, Fed belum menjelaskan juga, belum clear terhadap kenaikan tersebut tanggal ataupun bahkan bulan apa. Yang terpenting, garis bawahnya adalah selesai dari taper, barulah mereka mempertimbangkan. Itu pun dengan catatan, mereka baru akan mempertimbangkannya in case atau jika terjadi pemulihan ekonomi yang cukup stabil, termasuk dilihat dari data-data ekonomi. Nah, berarti data-data ekonomi dari sejak bulan Desember sampai at least akhir dari taper di bulan Maret, itu akan menjadi catatan khusus bagi Fed. Kalau ternyata dilihat memang cukup stabil, maka bisa saja melakukan kenaikan suku bunga. Tapi masalahnya lagi adalah apakah inflasi bisa diredam saat kita menunggu 3 bulan itu? Nah, ini yang akan menjadi garis bawah bagi para pelaku pasar karena inflasi belum tentu akan menunggu. Nah, terutama kalau Anda perhatikan, crude oil itu selalu mengalami kenaikan atau masih mengalami kenaikan dan bahkan diperkirakan di tahun 2022, terutama kuartal pertama, tingkat permintaan atau demand terhadap minyak itu masih tetap tumbuh, sehingga kemungkinan harga diperkirakan masih akan naik. Dan kalau misalkan Fed ataupun mungkin bank sentral lain atau mungkin negara-negara dunia menilai bahwa alasan dari kenaikan inflasi adalah salah satunya terkait dengan harga minyak yang tinggi, well, maka kemungkinan potensinya ini tetap akan menjadi gangguan, walaupun lagi-lagi kami tegaskan bahwa minyak bukan hanya satu-satunya menjadi faktor pendorong inflasi, melainkan yang kondisi yang terjadi sekarang adalah terkait dengan bottleneck atau yang kita sebut dengan kemacetan pasokan. Nah, kalau ternyata kita lihat lagi dengan kondisi Santa Claus Rally yang ada di Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq, apakah ini tidak berkaitan dengan posisi emas yang sempat mulai kenaikan sampai 18.20? Nah, berarti kalau Anda perhatikan lagi, ada sisi yang menarik dari masing-masing grafik, terutama terkait dengan candlestick, baik itu di forex ataupun di indeks saham. Lalu kemudian terakhir adalah terkait dengan data ekonomi. Saya sempat mengatakan di minggu ini, fokus utama data ekonomi akan berkisar di tanggal atau di hari Rabu dan juga hari Kamis. Nah, malam ini data yang akan saya soroti adalah terkait dengan data pending home sales yang justru diperkirakan menurun dari previousnya atau dari periode sebelumnya. Nah, saya membayangkan kalau memang ternyata ekonomi tumbuh, lalu kemudian inflasi naik, lalu kemudian suku bunga akan dinaikkan karena inflasi yang tinggi, maka seharusnya tingkat penjualan perumahan di Amerika seharusnya juga mengalami kenaikan atau improvement. Jadi kita akan lihat potensi tersebut di malam ini. In case ternyata terjadi penurunan lebih dulu, saya rasa itu sangat wajar karena melanjutkan juga dengan kondisi teknikal tadi malam, dan juga nantinya di malam hari kita harus waspada dengan posisi mungkin saja berbalik in case ternyata data ini cenderung relatif buruk ataupun lebih rendah. Kita lihat technical view 29 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 29 Desember 2021 jam 11.59 waktu Indonesia bagian Barat dengan DXY dan juga Treasury Yield. Yang kita lihat di sini grafik H4 menunjukkan bahwa DXY sebetulnya relatif flat ya. Lagi-lagi bergerak dalam zona rectangle dan juga di bagian bawahnya juga kecenderungan tidak berhasil naik di atas zona tengah. Nah, ini zona tengahnya ya, yang garis putus-putus. Kemudian saya zoom terlebih dulu. Nah, ini adalah pergerakan kemarin. Jadi sempat dia turun pun tidak terlampau dalam, tidak berhasil ke sampai supportnya.
ternyata berbalik pun tidak sampai di atas zona tengah. Kemudian kalau kita perhatikan dari kondisi daily juga nampaknya juga candlenya masih short enough ya. Real body-nya kecil tapi berwarna hijau. Meskipun sebelumnya dia sudah berwarna merah, shooting star, lalu kemudian dia dihajar lagi dengan shooting star, atau mungkin lebih tepatnya ini mirip dengan ya posisinya dengan inverted hammer ya. Jadi setelah ada hanging man ataupun shooting star dilawan dengan ini adalah inverted hammer, otomatis ini bisa saja mulai kenaikan. Walaupun kalau Anda lihat, Anda perhatikan lagi secara detail tadi sudah nampak jelas bahwa dia masih dalam zona sideway, maka di grafik daily-nya pun perkiraan saya kalaupun naik dia mungkin sampai 96. Ini 96.42, sekarang masih 96.19, jadi ada 30 ya kurang lebih 30 poin ke atas ya, 30 poin ke atas, tapi hati-hati mungkin saja hanya tail lalu kemudian dia berbalik turun. Ini berarti kalau kita kondisikan skenario-nya pagi ini kita harapkan dolar ataupun treasury rate rebound atau naik, lalu kemudian emas mengalami penurunan seperti itu, lalu kemudian nantinya di pertengahan malam saat rilis data ekonomi, terutama saya lebih menyoroti kepada pending home sales. Kalau ternyata datanya memang lemah, maka kemungkinan dia berbalik turun. Sementara untuk treasury yield-nya sendiri, kalau Anda perhatikan di sini relatif tidak terlalu banyak bergerak juga, walaupun nah ini ya posisinya candlestick-nya juga dalam posisi inilah bentuk dari hammer. Ya, jadi saya asumsikan ini hammer karena pergerakannya setelah swing high. Jadi ini hammer, lalu kemudian juga kita masih tetap dalam zonasi resisten 1.508 dan inilah supportnya 1.415. Jadi masih bergerak dalam arah ini. Sementara kalau misalkan kita asumsikan yang terakhir adalah sebagai double bottom, pun dia harus tembus zona neckline. Neckline-nya masih di 1.530 ya. Ya di grafik keempatnya sama. Nah, ini teritorinya, atau saya blokir saja di sini, kita lihat dari sisi rectangle-nya. Nah, inilah small rectangle. Jadi bisa saja nantinya setelah ini naik lalu ini flat, nantinya dia hajar atas ataupun dia tembus atas ya. Technical view gold 29 Desember 2021 jam 12.07 waktu Indonesia bagian barat, high 18.07.50 dan low 18.03.90, running price sekarang berada di 18.05.60. Oke, kemarin cukup menakjubkan, dia berhasil naik ya sampai zona 18.20.00, walaupun akhirnya ditutup turun ya sampai 18.04.80, close di 18.05.80. Oke, ini yang kemarin sempat saya warning ya. Posisinya dari dua candle terakhir itu tidak terlalu meyakinkan untuk bullish terlampau besar, walaupun juga dikondisikan sebagai reversal juga masih cukup meragukan pula, jadi tidak terlampau ideal. Tapi memang diharuskan atau diperlukan pola penurunan atau correction. Nah, ini persis yang terjadi. Jadi 18.20 tercapai, walaupun kemarin kita sempat strategi alternatifnya adalah buy on breakout 18.13, 18.14, TP pertama 18.18 atau TP kedua 18.24, kisaran area tersebut. Dan ternyata TP pertama cukup ya sampai 18.18, kemudian dia tergelincir. Nah, sekarang kira-kira apakah dia akan mengalami penurunan lanjutan apa tidak? Ini yang jadi persoalan. Kalau kita bicara tentang end of year atau kita sebut dengan seasonal trend atau tren musiman di akhir ataupun penghujung tahun, kemudian masuk ke dalam awal tahun di 2022, maka seharusnya rally masih akan ada. Nah, artinya kalaupun dia mulai penurunan, kita berharap bahwasanya penurunan ini belum akan terlampau dalam, yang artinya baru sekedar correction dari apa yang terjadi sepanjang 3 atau 4 hari terakhir. Bayangkan dari sejak 22 Desember sampai kemarin di tanggal 28 Desember, dia kecenderungan naik dari zona 1785 sampai inilah tertinggi 18.20, jadi cukup lumayan ya. Dan sekarang juga berbenturan secara kebetulan di area arsir merah, yang ingat bahwasanya kemarin kita menandai 18.04 sampai 18.15 yang harus ditembus, artinya harus ada di atas. Ternyata karena dengan penutupannya kembali dalam arsir merah, maka ini kembali warning, walaupun kita tidak berharap dia akan tembus sampai zona arsir hijau di bawahnya. Nah, kemudian kalaupun misalkan pagi ini sampai sesi Eropa atau menjelang masuk ke sesi Amerika nantinya, saya berharap masih tetap dalam pola penurunan. Lalu kemudian nanti saat rilis data, terutama terkait dengan pending home sales, harap berhati-hati, karena kalau misalkan data relatif jelek, maka kemungkinan potensinya dia akan kembali rebound. Jadi pagi sampai sore hari ini kita tetap mengincar sell, tapi kalau misalkan dia sudah turun di bawah 1800, perhatikan teritori grafik H4 yang sudah saya share kepada Anda.
karena kemungkinan potensinya kita akan mengarah kepada potential bullish kembali atau potential rebound ya, tepat di area ini. Nah, ini yang akan kita bincangkan di grafik H4-nya. Potensinya kan kemarin kita sudah bicara tentang AB sama dengan CD. Ini adalah AB ya, jadi ini kurang lebih pangkalnya. Ini dari A ke B, lalu kemudian C-nya adalah titik ini, dan D-nya kemungkinan, maka kalau kita asumsikan sama panjangnya dengan AB, maka kemungkinan potensi kita sudah dapatkan di sini ya, 1846. Nah, permasalahannya adalah penurunan itu tidak ada sama sekali berita apapun, jadi kemungkinan potensinya kita asumsikan profit taking. Ya, ini yang tadi sempat sebutkan. Dari tanggal 22 Desember sampai 28 Desember itu sama sekali tidak ada profit taking ataupun tidak ada correction. Nah, sementara balik lagi di grafik K4, kondisi yang sama dibantu juga dengan kondisi MACD indikator. Anda perhatikan di sini. Ini adalah puncaknya ya, lalu kemudian ini puncak keduanya. Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Puncaknya mengalami penurunan. Ini artinya volume yang kecenderungannya lebih kurang ya, atau lebih tipis dibandingkan dari puncak pertama. Nah, lalu kemudian kalau kita compare lagi, bandingkan dengan sisi harga. Ini puncak pertama di tanggal 17 Desember itu berada di 1814. Puncak kedua adalah tadi malam dengan 28 Desember di teritori 1820. Jadi kalau saya tarik garis, maka garisnya akan kecenderungan mulai kenaikan. Nah, ini yang kemungkinan membuat kenapa dia mengalami penurunan, karena ada potensi atau posisi divergence. Oke, saya hapus lebih dulu di sini. Nah, ini ya, areal garis biru. Bahwasanya correction diperlukan atau bahkan bisa terjadi sampai at least 23.6%, 38.2% atau maksimum di 50%. Harapannya tentunya kalau diperhatikan dari areal hasil merah ini, maka kemungkinan potensi kita akan mendapatkan teritori 38.2% dan 50%, berarti 1790 sampai 1783 sebagai teritori kuat atau support kuat. Sehingga kalaupun misalkan strategi di pagi hari sampai sore atau menjelang sesi New York dia sudah turun di bawah 1800, maka harap berhati-hati di kisaran 38.2% ataupun 50% Fibonacci grafik keempat. Itulah sebabnya kenapa saya meminta Anda untuk memperhatikan teritori grafik H4 yang sudah kami tandai di sini, karena kemungkinan dia akan terjadi rebound atau balasan kembali naik ya, dengan asumsi bahwa demand, strong demand kemungkinan muncul di teritori tersebut. Karena tadi sudah sampai 1807.50, berarti sudah masuk zona sell kita. Jadi skenario untuk pagi ini sampai sore atau bahkan masuki sesi New York tetap dalam posisi sell 1807, 1809, TP pertama 1801.50, kita ambil jalan tengah atau area tengah, dan target kedua adalah 1795.50. Kalau Anda ingat 1795.50 ini dikarenakan ada teritori support historical 1793.96. Oleh karenanya di malam hari ekspektasi saya adalah berubah tren. Jadi ini akan terjadi penurunan lebih dulu, lalu kemudian dia terpantul karena akhirnya posisi dari bearish divergence sudah selesai. Nah, ada satu hal yang menarik juga di sisi crude oil, di mana kemarin kita ternyata mendapatkan areal kenaikan sampai zona 76 ya, 76 ya, kurang lebih 76.88. Kalau dilihat dari sini berarti dia sedikit di atas areal 76.66, areal Fibonacci retracement 61.8% kita. Nah, kemudian bagaimana sekarang berikutnya? Anda perhatikan, candlestick ternyata ditutup dengan kondisi doji ya, dan ini berarti setelah bullish 4 candle terakhir harusnya dia akan mulai penurunan, dan itu persis yang terjadi di pagi hari ini. Nah, suggestionnya untuk pagi ini untuk crude oil kita memperkirakan akan terjadi penurunan sehingga sell on rally-nya ya 76.20, 76.35, dan itu sudah masuk teritori karena masuk di 76.33 ya high-nya. Sementara tadi pagi kita membuat grafik ini running price atau high-nya masih 76.18, jadi masih cocok, dan itu sudah masuk ke kategori sell. Dengan target pertama pun nampaknya sudah mulai mendekati karena area low-nya 75.65. Nah, kemudian satu hal lagi adalah terkait dengan posisi dari USD Yen yang ternyata grafik daily-nya juga mendapatkan benturan ataupun perlawanan, teman-teman. Nah, ini posisi candle-nya sangat meyakinkan ya. Posisi candle-nya berada dalam sisi hammer ataupun yang kita sebut dengan hanging man, karena dia muncul di pola kenaikan 1, 2, 3, 4 bullish candle dilawan dengan inilah hanging man. Jadi meskipun kemarin kita sudah sebutkan bahwa head and shoulder kemungkinan tidak terlalu ideal ataupun tidak terjadi lagi, penurunan kemungkinan bisa saja diakibatkan sebagai pola yang lain. Nah, jadi rejection-nya masih ada,
harusnya bisa turun, tapi di grafik H4-nya sayangnya teman-teman, kalau perhatikan ini, maka teritori 23,6% dan 38,2% di 114,50 atau 25, dia masih bisa mendorong kenaikan. Jadi untuk YSDN, meskipun daily sudah memberikan isyarat akan pembalik, tapi H4 masih belum mengisyaratkan akan terjadi penurunan. Terakhir, dengan kasus yang terjadi di Hong Kong, yaitu kepolisian Hong Kong menangkap media online, jadi kantor berita online, hasilnya dampaknya adalah seperti ini. Ya, dia mulai penurunan persis di teritori yang sama dengan kemarin ya. Rejection-nya sama 23,6% di 22.390. Kalau pagi ini dia hanya mencapai 22 atau 23.322 ya. Sementara di grafik keempatnya sangat nah ini ya yang lebih jelas lagi, karena kita memang berharap akan terjadi rejection di teritori trendline ini. Ya, bisa saja di area 38,2%-nya atau di 50%-nya. Nah, ternyata dia pilih memang 38,2% di grafik keempat masih cukup kuat. Sehingga pola penurunan itulah yang kita melakukan sebagai zona sell. Kemudian selamat untuk Santa Claus Rally, S&P juga dia mengalami kenaikan. Anda perhatikan candlestick yang ini ya, trennya cukup naik. Anda bisa gunakan Fibonacci retracement dari zona terendah ke zona tertinggi untuk zona buy berikutnya. Sebenarnya yang paling ideal, yang paling dekat adalah 23,6% di 4731. Nah, tapi sampai saat ini dia masih 4783 ya. Walaupun penurunan mungkin tidak akan terlampau dalam, jadi saya rasa masih cukup oke. Kalau misalkan dia terjadi penurunan pun silakan lakukan buy. Tapi di daily chartnya yang jadi permasalahan ya, candlesticknya ada doji star. Jadi ini shooting starnya doji, kemungkinan akan berbalik dulu atau mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan demikian, kita asumsikan ada potensi penurunan lebih dulu setelah potensi rally kemarin. Tapi penurunan itu dianggapnya sebagai kesempatan untuk Anda mencari atau mengincar area buy on dip, terutama untuk mengincar Santa Claus Rally sampai akhir tahun. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.